Halo teman-teman semua yang menyaksikan, yang join pada sesi kali ini. Kembali lagi bersama kami di online Bible Reading dengan Benny, Alvin, dan juga Mas Aryo. Halo semua, apa kabar? Halo. Selamat malam. Baik. Semoga keadaan baik ya semua, sehat selalu dan juga terus bertekun dalam Tuhan, keep on fire, sehingga kita terus bisa mengerti apa arti kebenaran itu juga buat kita. Yes, minggu lalu kita udah baca di Roma 9, mungkin tapi belum selesai ya di perikop yang terakhir. Hari ini kita juga akan rekaman di Roma 10, membahas sampai akhir. Oke, mungkin bisa langsung dibaca. Boleh. Oke. Siapa mau baca? Alvin. Ya, gue baca ya. Oke. Roma 9 ayat 30. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya. Jadi sambungannya justru malah dari chapter 9 itu sampai ke permulaan chapter 10 itu satu perikop sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, di chapter 9 itu kan tentang pilihan atas bangsa Israel ya, kemarin itu ya. Jadi Paulus mau kasih tahu tentang bangsa Israel gitu, dan dia juga kasih tahu bahwa dia juga seorang Yahudi. Ya kan? Bahkan dia malah tulisannya apa, Hebrew of the Hebrews gitu. Udah Yahudi banget deh gitu kan yang kita baca di Filipi itu. Nah, ini sekarang lanjutannya ini. Kira-kira dari sini kita mau bahas dari perspektif yang mana nih? Silakan. Ini kalau misalnya kita lihat judul ini masih berbicara kepada tentang bangsa Israel ya. Ya. Jadi di Roma 10-nya pun ini yang di ayat 1, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu adalah lebih kepada orang bangsa Israel ya. Betul. Untuk diselamatkan gitu. Betul. Merekanya gitu kan, bangsa Israel ini gitu. Karena Betul. si Paulus sendiri bisa memberi kesaksian ke mereka bahwa mereka tuh sungguh-sungguh giat untuk Allah gitu kan. Karena kita tahu sendiri mereka kan benar-benar menaati hukum Taurat. Terus tapi ya yang disayangkan nih tanpa pengertian yang benar nih bahwa mereka tidak bisa selamat karena perbuatan. Tapi ya itulah masih terjebak di dalam hukum Taurat gitu ya. Yang gue dapet sih itu. Ya, betul. Karena kalau kita mau perhatikan ini kan waktunya sesudah salib ya, setelah Kristus naik gitu ya. Jadi di situ memang dia mau tujukan ke bangsa Israel, mau ngasih tahu gitu loh bahwa bukan karena perbuatan gitu. Karena kita mau penuhin yang kita udah pernah bahas ya. Alvin bilang checklist gitu. Checklist itu semua perbuatan nggak akan sanggup kitanya gitu loh. Ya. Itu sih. Nah, itu juga di chapter 9 juga di depannya juga sama sebenarnya bahasanya Paulus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia berduka citanya kenapa? Dia bilang gini, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi memang ini ditujukannya buat bangsa Israel secara spesifik. Gitu, ya. Jadi tadi udah benar merekanya itu adalah bangsa Israel, Yahudi. Ya, terus apa lagi?
sebenarnya nih menarik nih, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Gitu. Jadi tanpa pengertian yang benar itu bisa berbahaya ya, gitu loh. Tanpa tanpa pengetahuan tentang Tuhan, dan nggak tahu apa maksudnya, artinya gitu loh. Jadi benar-benar sebenarnya punya itu bahasa Inggrisnya zeal ya, gitu. Benar-benar sungguh-sungguh giat gitu. Jadi kalau kita lihat di luar kekristenan pun sebenarnya banyak orang yang sungguh-sungguh giat sebenarnya. Gitu. Tapi mereka tidak punya pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Gitu. Makanya hari-hari ini pun kita bisa merasakan apa yang dirasakan sama Paulus. Waktu itu dia ngerasainnya sama bangsanya dia sendiri. Kalau hari-hari ini kita bisa ngerasain juga gitu loh. Rasanya Paulus tuh gimana sih gitu loh. Aduh, mereka tuh benar-benar cari Tuhan sebenarnya. Mereka tuh benar-benar giat mencari Tuhan. Tapi mereka tidak punya pengetahuan yang benar. Makanya hari ini kita bahas ini di chapter 10 ini. Gitu. Semoga ya nanti teman-teman pada saat udah dengar bisa punya pengertian yang lebih lagi tentang Tuhan. Gitu. Ya. Oke, mungkin kita mau lanjutin lagi ke yang berikutnya. Oke. Ini gue baca ya. Oke. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, amin. Ya. Sampai di situ dulu mungkin. Oke. Sampai di situ dulu. Nah, ini chapter ini salah satu chapter yang terpenting juga ya buat gua sih. Buat gua pribadi, gua merasa terutama di ayat 9 itu. Gitu. Ayat 9, ayat 10, terus ayat 13. Gitu. Ya. Jadi itu tentang keselamatan, berita keselamatan. Kabar baik. Ya, kabar baik ini gitu loh. Ini Nah, kabar baik. jadi di chapter 10 ini sebenarnya Tuhan Paulus ngasih tahu nih rencana Tuhan tuh sebenarnya apa sih? Nah, ini dia pengetahuan yang benar itu. Nah, sekarang kita boleh bahas nih di perikop ini. Silakan. Mas Aryo dulu. Mas Aryo, silakan. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang saya dapatkan adalah di perikop yang kebenaran karena iman itu adalah sebagai reminder atau pengingat. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita seperti tadi itu, kita sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang berat. Kadang-kala kita sangat rajin fellowship, kita sangat rajin terlibat dalam rapat ini, rapat itu dalam pelayanan, tapi kadang-kadang dalam rapat tersebut kita malah tidak membicarakan hal-hal kebenaran karena iman. Kita tidak kita tidak mendasarkan gitu, kita tidak mendasarkan kepada
apa yang sesungguhnya menjadi dasar dari semua fellowship yang kita lakukan, tapi malah instead of it kita malah busy doing like talking about another people kayak gitu negatively ya, maksud saya fokusnya nggak ke apa yang seharusnya kita jadikan fokus. Kalau menurut saya itu sih reminder itu aja. Ya, itu penting ya Mas Aryo gitu loh. Tadi di depan itu di ayat 8 itu ditulis firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, gitu. Kalau kita tahu firman itu, the word itu kan Jesus sendiri ya, Yesus Kristus sendiri gitu. Dia kan firman Tuhan gitu. Nah, artinya ngomongin tentang relationship sebenarnya gitu loh, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, itu balik lagi ke yang tadi itu tadi ya. Jadi lebih ke relationship kita sama Tuhan. Nah, dengan kalau relationship sama Tuhannya udah benar ya tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita bahas itu semua akan berdasarkan firman jadinya. Saya mau tambah sedikit lagi ya. Silakan. Mungkin dalam setiap kegiatan kita, berkegiatan kita secara horizontal dalam pelayanan, saya baru dapat tadi satu link aja. Mungkin bertanya, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Misalkan kalau kita dipercaya bersekutu dalam satu fellowship, selalu kita tanyakan, what would Jesus do? Kira-kira apa? Dan kira-kira di dalam His words itu dalam Bible ada nggak yang relate dari ini? Ya, ini sebagai kontrol aja sih, lebih ke control aja. Aja. Betul. Ini menarik nih, Irsan waktu itu pernah ngomong what would Jesus do juga, ya kan? Ya kan, what would Jesus do itu minggu lalu gitu. Jadi itu lebih ke kayak nyambung ya. Iya, nyambung. Jadi kalau kayak kita ada di posisi itu, apa yang kita lakukan, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Ya itu kalau ambil konteksnya Mas Heru tadi, apakah kita akan talking about other people negatively, kan kayaknya Tuhan Yesus nggak akan melakukan itu gitu. Itu salah satu contohnya aja. Ya. Ada lagi Mas Aryo? Itu saja. Oke. San, silakan San. Iya. Kalau dari gue di ayat ini benar-benar kuncian ya, apalagi kemarin bisa nonton video yang kemarin gue kasih tuh. Jadi bahwa bisa gak sih orang selamat tanpa percaya ke Tuhan Yesus? Jawabannya kayaknya nggak bisa gitu, karena keselamatan itu ya lewat Tuhan Yesus gitu loh. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, ditebus kan. Jadi kita barang yang istilahnya emang udah kapalnya karam, terus Tuhan udah nawarin, mau gak, ayo selamat sama gue gitu. Tapi ya kalau pilihan kembali ke kita mau ikut Tuhan apa enggak gitu kan, ke dalam kapal yang sudah mau tenggelam ini gitu. Dan di sini di ayat 9 ini benar-benar kan dibilang mengaku dengan mulut gitu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati dan percaya dalam hatimu. Jadi kita harus mengaku dan percaya, nggak hanya mengaku doang tapi nggak percaya. Percaya juga itu dengan apa? Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, itu artinya kita percaya gitu. Kita menghargai keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma ini, nggak take it for granted gitu. Dan kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini benar-benar kunci banget. Dan di ayat 10-nya lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ada dua bagian, hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut diselamatkan gitu. Nah, di sini juga di ayat 13 nambahin lagi, berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini kutipan dari di Yoel 2 ayat 32 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini Paulus mengutip dari kitab Yoel ayat 2 ayat 32. Dan di sini ada yang menarik lagi, tadi gue baca gitu kan. Akan diselamatkan sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Aneh banget kata-katanya ya. Orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas gitu. Apa? Terus pas gue baca di referensinya, ternyata tuh kata terlepas ini tuh dari ada makna lain, yaitu survivor.
Survivor yang istilahnya what that which is left, survivor. Jadi istilahnya ya orang yang bertahan ya kepada imannya, kalau gue tangkap sih. Iya. Gitu. Iya. Betul Paling sekali. gitu. Betul. Jadi ayat 9 ini kita harus highlight nih semuanya. Gitu, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, confess with your mouth, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Di situ jelas ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu, ya, believe in your heart, ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebenarnya sesimpel itu keselamatan itu. Tapi yet sesusah itu. Ya. Sesusah itu. Sesimpel itu tapi sesusah itu. Karena kalau kita mau pakai logika kayak nggak masuk gitu loh. Tapi ya itulah iman. Makanya tadi dia bilang bukan karena perbuatan tapi karena iman. Ya. You simply believe gitu loh. Tapi itu yang menarik tadi adalah percaya dalam hati sama ada mengaku dengan mulut. Nah biasanya ini kalau mau kita expound ini kemana-mana. Bisa kita relationship, ya, bisa di parenting, bisa ke suami istri gitu. Jadi bukan cuma ngomong keluar lewat mulut doang, hati kita benar-benar mesti mengasihi dan mencintai istri kita. Kalau kita posisinya kan cowok semua di sini, berarti kita suami gitu loh. Ya, tapi bisa juga pokoknya gue dalam hati gue udah sayang dah sama istri gue, tapi tidak pernah diucapkan. Nah, jadi harus dua-duanya. Ya kita juga say I love you, kita juga lakukan, kita juga percaya di dalam hati kita benar-benar kita memang sayang gitu, cinta. Jadi based on yang kita sehari-hari aja seperti itu. Ke anak juga sama. Nah, ini pun ke Tuhan juga sama gitu. Bukan cuma kita confess dengan mulut kita aja, tapi kita betul-betul percaya dalam hati kita. Nah, yang bagian confess with our mouth itu kita semua bisa saksikan sama-sama. Yang bagian confess with our heart, masing-masing kita yang tahu. Gitu. That's why kalau orang tanya, jadi orang itu selamat apa nggak selamat? Ya nggak tahu. Kan dalam hati dia siapa yang tahu? Gitu loh. Ya, kalau confess sih iya gue lihat dia udah confess gitu. Jadi bagian itu betul-betul personal. Makanya itu juga yang dibuat sama Tuhan itu ya itu udah ranahnya Tuhan, bukan urusannya kita. Gitu. Ya makanya di atas tadi ditulis nggak usah nanya gitu siapa yang bakal ke surga, siapa yang bakal ke neraka. Kalau orangnya kayak gini gimana? Dia masuk surga apa masuk neraka? Nggak usah tanya gitu loh. Karena bagian itu kita nggak akan pernah tahu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ayo Alvin, belum ngomong nih Alvin. Ya mungkin tadi udah disebutin semua sih sebenarnya dari ayat kunci ini yang 9, 10 gua pribadi sih dapati bahwa ini ya di sini ada kata mulutmu dan hatimu gitu. Dan ini kalau buat gua pribadi berbicara seperti ini tuh kita pribadi ini tuh harus sepakat nih dengan Tuhan. Karena ini mulut dan hati sepaket gitu loh. Jadi nggak bisa tuh cuma salah satu. Oh iya mulut udah, hatinya lain lagi. Atau hatinya udah, mulutnya tidak gitu. Dan ini nggak bisa salah satu. Jadi ini harus sepaket gitu. Dan ini kita harus sepakati dulu nih sama Tuhan. Dan kembali lagi yang tadi Koben sharing juga bahwa hati kita udah sepakat sama Tuhan, percaya dengan Tuhan, imannya itu ada apa enggak ya cuma kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Nah di sini juga di sini kan tulis ya firman ini dekat kepadamu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya gue juga merasa itu karena mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Nah kalau kita sudah melakukan ini sebenarnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya hati kita percaya, otomatis kata-kata yang keluar dari mulut itu juga mencerminkan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Waktu kita berbicara sama orang, sama teman, sama keluarga, attitude kita, semuanya itu kelihatan gitu dan bisa dirasakan orang gitu. Kalau itu selaras ya, hati dan mulut kita gitu. Dan di sini yang ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, berseru di sini aja buat gue sebenarnya kata berseru ini juga
ada dengan mulut dan ada dengan hati, karena berseru ini kan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, berseru kepada Tuhan itu seperti ya hati kita memohon, berseru pada Tuhan, dengan mulut kita berdoa gitu loh. Jadi kita kalau bahasa sekarang kita kayak curhat lah gitu sama Tuhan gitu, dari hati lewat mulut berdoa gitu. Jadi ini semua statementnya jelas, udah tak terbantahkan gitu dengan ayat ini sih. Itu sih kalau dari gue sih. Thank you, Vin. Oke. Jadi tadi juga kalau boleh mau tambah dikit. Boleh, silakan Mas Aryo. Kalau boleh mau tambah dikit, tadi memang menarik. Yang pertama aku kembali ke yang Benny bilang, yaitu sepertinya simple tapi enggak simple, yet not so simple. Terus tadi Alvin bilang, aku percaya dalam hatiku dan mengucapkan itu melalui mulutku. Tapi pertanyaan saya adalah, tapi bagaimana dengan orang yang dari hati dia percaya, secara mulut dia mengucapkan itu, tapi tindakannya tidak didasarkan pada apa yang ada dalam hatinya, dan yang terucap dari mulutnya itu berbeda dengan tingkah laku yang dia lakukan sehari-hari. Itu adalah satu pertanyaan yang mungkin kita tidak juga bisa menemukan jawabannya, apakah orang ini nanti akan selamat atau tidak. Itu merupakan hak Tuhan ya, seperti itu. Tapi bahwasanya tingkah laku kita, tindak tanduk kita, apakah firman itu nanti jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, itu cerita lain ya. Sama seperti apakah Petrus ketika berjalan di atas air, dia mendasarkan itu pada sesuatu yang ada di hatinya, atau apa yang dia ucapkan, itu kan cerita yang lain ya. Itu it's just a thought aja. Ya, ngerti Mas Aryo. Kita bahas sedikit juga nggak apa-apa. Jadi tadi ada kata dari Alvin tuh selaras gitu. Jadi selaras. Jadi kalau apa yang ada di dalam hati itu keluar juga. Ya, mulutnya juga selaras, hatinya selaras, tentunya tindakannya akan mengikuti juga. Nah, pada saat kita melihat kok orang ini tindakannya nggak mengikuti ya. Nah, itulah dia namanya perjalanan imannya dia gitu. Selama orang itu masih hidup, ya dia harusnya makin baik lagi. Jadi at this point ya kita melihatnya, kok kayaknya masih belum selaras ya. Tapi udah biarin gitu, karena itu tadi ranahnya Tuhan gitu. Kita nggak tahu yang di dalam hati dia itu bagaimana gitu. Karena kalau based on Bible, apa yang di dalam hati, apa yang di dalam mulut itu akan ngikut semuanya selaras gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tadi gue mau nambahin sedikit, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu bahasa Inggrisnya itu whosoever. Jadi keselamatan ini ya buat semua orang. Gitu. Ya. Kadang kita pikir, wah ini udah ditentukan untuk selamat, ini ditentukan untuk tidak selamat. Nggak kayak gitu juga. Karena pilihannya tetap ada di kita. Kan kita juga dikasih pilihan bebas sama Tuhan untuk memilih. Gitu. Makanya whosoever, ya. Makanya kalau memang mau ikut Tuhan, ya itu yang tadi, sesimpel itu tadi. Ya. Cuman di ayat 14 itu Paulus ngomong gini, tapi bagaimana mereka bisa berseru sama Tuhan kalau mereka nggak percaya sama Tuhan? Ya kan? Bagaimana mereka bisa percaya sama Tuhan kalau mereka nggak pernah dengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan kalau nggak ada yang memberitakan? Ya. Terus bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Gitu. That's why kita lakukan OBR ini supaya ada orang yang dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, whosoever yang lagi dengar ini dan akhirnya menjadi percaya, dan dia selamat. Ya, kita lakukan aja tugas kita. Kita nggak pernah tahu kok akan tumbuhnya di siapa gitu. Tapi yang jelas tugas kita kan ini. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung kita. Itu aja sih sebenarnya tugas kita, jadi witness. Gitu. Lalu tadi yang terakhir itu dia tulis, kalau nggak pernah diutus gimana? Kita semua ini yang sudah menjadi orang percaya, udah secara langsung kita memang udah diutus.
Mau itu pendeta, mau kita orang biasa, bapak rumah tangga, kita sudah diutus. Karena kalau kita baca Alkitab, kita tahu kita sudah diutus. Ya kan ada ayatnya ya. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, as the Father send me, so I send you, dia bilang gitu. Dia ngomong ke murid-muridnya. Ya. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dia bilang gitu. Ya udah, artinya kalau kita udah orang percaya, kita udah jadi orang utusannya dia, gitu. Cuman kita lakukan apa nggak lakukan. Nah itu lagi, balik lagi tadi, kalau kita relationship sama Tuhan, nggak mungkin kita nggak lakuin, karena dia udah suruh, masa kita nggak jalanin, gitu. Jadi sebenarnya muter-muternya di situ, waktu tinggal 9 menit, kita coba selesain ya. Selesai nggak nih satu perikop lagi. Gue baca deh, nanti kalian yang ini, yang kasih highlightnya. Oke, perikop yang terakhir, ketidakpercayaan Israel. Tetapi dia bilang gini, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Nah, pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Berarti respon ya. Mereka responnya nih. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku di sini Tuhan ya. Jadi aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ya maksudnya bangsa asing di sini, ya. Gitu. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, dia itu kan, jadi ini jelas ya ceritanya tentang bangsa asing sama bangsa Israel, ya, gitu. Bagian mana yang mau di highlight? Silakan. Ini ada menyambung juga ke yang tadi ayat di pasal 9 ya. Jika di ayat 30 bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Yaitu kebenarannya karena iman gitu kan. Jadi kita ini kalau yang gua bisa tangkap we are saved by his word. Dengan dari Yesus itu. Keselamatan itu hadiah yang tinggal kita terima doang gitu. Dan perbuatan baik tadi adalah buahnya yang tadi disampaikan teman-teman juga gitu. Jadi perbuatan baik itu bukan jalan untuk keselamatan. Jalan keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Dan kita sudah menerima itu dengan cuma-cuma. Amin. Ya, itu tadi hadiah ya, namanya hadiah. Kita kan udah mau masuk nih ke Natal, kita sering kan beliin hadiah buat orang-orang yang kita kasihi gitu. Ya, saling tukar hadiah juga gitu. Nah, Tuhan udah bilang salvation itu, keselamatan itu is a gift from God. Jadi kira-kira kalau gue beliin kado buat lu, yang lu perlu lakukan apa? Terima kan? Terima. Just terima. Masa lu bilang, enggak, gue mau bayar nih. Kalau lu mau bayar, itu udah bukan gift. Itu namanya lu beli. You purchase. Gitu. Makanya kita dikasih keselamatan itu cuma-cuma. Karena sudah dibayar sama Tuhan di kayu salib itu. It is done. Dia bilang, it is finished. Dia bilang. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Terima. Nah ini kelihatannya sangat simple, tapi sangat sulit untuk manusia gitu. Karena untuk sampai di situ kayaknya susah gitu loh, nerima gitu. Padahal udah tinggal dikasih, kita terima. Nah kalau kita ngerti harga hadiah itu seberapa mahalnya, tentunya kita nggak akan hidup sia-sia dan tidak akan sama lagi. Makanya itu perbuatan mengikuti. Gitu. Jadi ada kemungkinan besar pada saat perbuatan tidak mengikuti, kita belum betul-betul sadar hadiah itu harganya seberapa mahal. Karena harganya itu nggak bisa dinilai. Ya, keselamatan mau dinilai dengan apa? Makanya perbuatan kita semua itu, yang Paulus mau kasih tahu tuh, perbuatan kita semua nggak bisa gitu loh. Udah it is done, udah yang lakukan udah Tuhan Yesus di kayu salib, tebus kita. Kira-kira itu. Ben. Ya. Every day, every single day, I'm looking at the price tag once again. I'm looking at the price tag. I keep on doing that each day.
aku melihat price tag-nya nggak aku buang, biar aku ingat. Ini lo lihat harganya ini, lihat ini, lihat harganya, dan harga itu makin lama kalau buat aku semakin mahal. Maksudnya, it's not like in this world kita punya inflasi ya, tapi kalau buat aku itu beyond inflasi gitu loh. Kalau kita ngomong di dunia aja, kita bisa merasa hadiah yang diberikan tahun lalu itu menjadi murah compare to hari ini loh. Tapi a gift dari Tuhan Yesus itu, yaitu salvation itu, it's beyond inflation. Itu beyond inflation gitu loh. Jadi it's beyond investment. Why I'm talking like this? Gitu loh. Jadi every day ketika saya berjalan di manapun, di mall, in the project atau whatever, aku selalu mengingat itu agar yang masuk dalam otakku itu bukan sembarangan, tapi aku menjejali otakku dengan itu sih, itu aja Ben. That is so good, Mas Aryo. Gitu. Ya. Hadiah ini makin lu pikirin makin mahal. Ya benar juga ya, gitu. Karena lu makin tahu, lu makin ngerti gitu loh. Ini nggak bisa dibayar dengan apa-apa gitu loh. Aduh, gua kalau ngelihat ceritanya Tuhan Yesus yang dikhianatin, udah dikhianatin terus dia harus difitnah lagi. Ya, udah difitnah plus dia harus mati lagi. Itu nggak ada sih yang bisa kayak begitu. Gitu. Makanya dialah Mesias, dialah Tuhan, dialah penyelamat. Nggak ada yang bisa kayak begitu selain ya Tuhan itu sendiri. Yang jadi masalah buat banyak orang adalah termasuk bangsa Israel nggak bisa terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Karena buat mereka Mesias itu harusnya bentuknya manusia. Makanya pada saat Tuhan Yesus bilang dosamu diampuni, mereka nggak bisa ngerti itu. Karena yang bisa lakukan itu cuma Tuhan bagi mereka. Yang bisa ngampuni dosa kan Tuhan. Ini kan Yesus nih manusia. Dia kan anaknya tukang kayu. That's why pemikiran itu yang mereka belum bisa dobrak ya. Gitu. Nah, pada saat pemikiran itu bisa didobrak bahwa kita yakin betul Yesus itu adalah the Lord Himself, ya udah, itulah jadi pembedanya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Lagi mau nambahin? Tinggal 2 menit. Sekalian penutupan, Alvin. Ya, mungkin dengan cepat aja yang tadi tambahin sedikit yang dari Koben cerita yang tentang Yesus, kenapa bangsa Israel itu begitu sulit gitu untuk percaya. Gue cuma bisa bilang ayat yang tadi lagi bahwa Tuhan Yesus itu yang paling ngerti sifat manusia gitu loh. Seberapa dalamnya Tuhan Yesus pengen ngerti. Makanya kenapa dia bilang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu dipaketin. Jadi nggak bisa tuh cuma salah satu, karena dia tahu mungkin ada manusia yang hanya mengaku dengan mulut tapi hatinya tidak percaya, atau mungkin sebaliknya hatinya percaya tapi mulutnya nggak bisa keluar. Atau apa yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan apa yang dipercayai gitu. Bahwa dalam Yesus Kristus itu gitu. Jadi dan kembali lagi seperti yang tadi Irsan sharing gitu, bahwa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, itu nanti buah rohnya akan kelihatan, tindakannya. Seperti yang tadi Mas Aryo sempat pertanyakan tadi gitu, maksudnya kenapa kok sudah selaras nih kelihatannya tapi perbuatannya tidak mencerminkan itu. Saya jadi tadi teringat dengan sharingnya Mas Aryo juga yang tentang Petrus gitu. Ketika dia satu langkah, dia percaya, dia hatinya dan mulutnya dia percaya, dia melangkah satu langkah, dia berjalan di atas air. Ketika hati dia goyang, dia langsung tenggelam. Berarti ada yang tidak selaras di situ. Makanya responnya berubah, sekelilingnya itu dia juga berubah gitu. Makanya dia bisa tenggelam. Ya, jadi yang paling penting itu adalah kita percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita, dan itu akhirnya akan jadi buah roh yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu, karena buah itu orang lain yang menikmati gitu, bukan pohon atau diri kita sendiri gitu. Jadi dengan buah roh itu orang lain menikmati dan ujungnya adalah kemuliaan Tuhan gitu. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Itu sih. Ya.
Sip, thank you semuanya. Ada yang lagi mau nambahin, Mas Aryo mungkin sebelum kita tutup? Ya, cukup. Terima kasih. Cukup ya. Oke, Irsan cukup? Cukup, mantap. Oke, sip, thank you. Jadi mungkin ini sesi chapter 10 ini untuk penutupan tahun ini ya. Nanti kita kembali lagi di Januari, di minggu pertama. Nah, ini ada 2 minggu off dulu, saatnya untuk spend a lot of time lah ya, with family ya, orang-orang terdekat, silakan gitu. Nah, tapi jangan lupa Natal ini esensinya apa? Nah, itu dia tadi yang kita obrolin. Jangan lupa esensinya itu apa. It's about gift, tapi bukan barang-barang. Ya, the ultimate gift itu ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa the reason of the season, gitu loh. Ya, jangan kita malah disibukkan oleh si dunia ini yang seakan-akan ini buat beli-beli barang aja nih, gitu. Kita lupa the reasonnya itu apa. Itu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah datang selamatkan kita. Itu aja. So, thank you Irsan, Mas Aryo, Alvin. Sampai ketemu di tahun depan 2022. See you next year. So, Merry Christmas, Happy New Year in advance. Merry Christmas, Happy New Year. Yesus memberkati. Bye bye. God bless. Bye bye.